baik. Saya Lutfianto merupakan peserta Applied Approach di Unpas pada tahun 2026. Hari ini saya punya tugas untuk real teaching di semester 5 dengan mata kuliah manajemen strategi, yang mana dalam real teaching ini saya akan masuk pada pertemuan ketiga, yang mana dalam pertemuan ketiga itu dalam sub CPMK-nya mahasiswa itu mampu menguraikan strategi dalam perumusan visi, misi, dan tujuan dalam sebuah perusahaan secara sistematis dan berbasis nilai. Dan juga dalam pembelajaran di pertemuan ketiga ini, metode pembelajarannya itu menggunakan metode project based learning, di mana mahasiswa itu secara aktif melakukan kegiatan pembelajaran, yang mana dosen itu hanya mengarahkan dan memberikan sebuah planning dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan mata kuliah manajemen strategi. Selanjutnya dalam pertemuan ketiga ini nanti akan ada penugasan mandiri, yang mana mahasiswa itu nanti memilih satu perusahaan manufaktur yang akan dijadikan lokasi observasi. Berikut kegiatan real teaching di kelas untuk semester 5 pada prodi Ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga ini di mata kuliah manajemen strategi, yang mana pagi ini sangat luar biasa ya. Pagi yang luar biasa karena kita masih semangat, masih dalam suasana yang luar biasa juga. Masih energik ya, sinergik. Sudah makan? Sudah. Kalau belum jangan lupa makan ya. Biar nanti juga kuliahnya enak gitu loh. Oke, kelas untuk pertemuan ketiga ini kita membahas tentang membuat visi misi perusahaan, di mana dalam indikator pencapaian itu di sub CPMK-nya mahasiswa mampu menguraikan strategi dalam perusahaan, perumusan misi-misi, visi misi, dan tujuan dalam perusahaan secara sistematis dan berbasis nilai. Dalam pembelajaran kita kali ini nanti sistem perkuliahan kita, nanti setelah saya putarkan satu video, nanti kalian itu berpikir dan juga untuk menelaah video tersebut, dan nanti akan ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri itu nanti dikumpulkan di menggunakan Google Form ya, nanti tugasnya 1 minggu. Tapi nanti sebelumnya kalian simak dulu video, saya putar videonya, sehingga nanti kalian tuh punya gambaran kira-kira apa yang harus Anda kerjakan untuk minggu depan ya. Baik, silakan simak dulu. Pernahkah kamu bertanya, kenapa Nokia gagal? Padahal dulu dia raja ponsel dunia. Atau, kenapa Starbucks bisa menjamur di seluruh dunia, bahkan di kota kecil? Jawabannya ada di manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan keunggulan kompetitif. Manajemen strategi adalah perpaduan antara seni dan sains, di mana memadukan analisis rasional, kreativitas, intuisi, dan adaptasi terhadap perubahan. Disinilah visi bertemu realitas dan rencana bertemu aksi. Mengapa manajemen strategik penting? Pertama, karena ia memberikan arah yang jelas, menyelaraskan visi, misi, dan nilai organisasi. Kedua, manajemen strategik meningkatkan efektivitas operasional dan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Dan yang ketiga, ia membantu organisasi untuk adaptif terhadap perubahan eksternal, entah itu peluang baru atau ancaman mendesak. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, strategi bukan kelebihan, melainkan kebutuhan. Tahapan proses strategi. Secara umum, proses manajemen strategi terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis, meliputi visi, misi. Baik, dari apa yang telah ditayangkan barusan, ada beberapa hal yang nanti akan menjadi tugas mandiri bagi kalian. Namun sebelumnya, Anda kan sudah menyimak dari materi strategi dari video yang saya putar barusan, sehingga nanti kalian pasti punya yang namanya stimulus, rangsangan
kira-kira nanti apa langkah-langkah apa yang akan dilakukan setelah ini kan ya. Nah, dengan demikian maka nanti di LKM-nya lembar kerja mahasiswa secara mandiri nanti kalian itu harus ke perusahaan untuk observasi ya, untuk observasi ke perusahaan. Nanti kalian pilih satu perusahaan jasa manufaktur, terus analisis visi misi, identifikasi strategi, dan juga evaluasi sesuai dengan prinsip Islam. Karena dalam manajemen strategi itu, apalagi sekarang itu banyak yang namanya perusahaan korporasi yang lebih kepada syariat Islam kan begitu ya, termasuk di perbankan. Sekarang ada perbankan syariah ya, di antaranya adalah Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, maka untuk melinirkan antara prodi kalian dengan tugas observasi mandiri minggu depan yang harus Anda setor, maka kalian tuh mencari satu perusahaan jasa manufaktur, yang mana di situ perusahaan itu nanti ada keterkaitannya dengan prinsip ekonomi syariah. Sehingga dengan demikian nanti akan linir antara basic Anda, antara konkret Anda di prodi ekonomi syariah dengan tugas Anda. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan mungkin terkait tugas apa yang berhubungan dengan materi kali ini. Nama siapa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Itu yang untuk tugas. Yang nomor 1 yaitu perusahaan jasa manufaktur. Perusahaan jasa manufaktur tersebut seperti apa, Bapak? Penjelasannya seperti itu. Itu perusahaan yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya itu umum manufaktur. Makanya saya bilang itu perusahaan yang umum, tapi nanti Anda pilih nanti kira-kira jenis perusahaan manufaktur itu apa. Ambil sampel satu. Tapi nanti kalian, ya regulasinya kalian itu nanti minta surat ke Kaprodinya, surat pengantar untuk melakukan observasi, ditandatangani oleh Kaprodi. Baru kalau sudah ACC nanti buat schedule lagi sama pihak perusahaan, baru nanti kalian melakukan observasi. Jadi nggak langsung datang langsung observasi, nggak, jelek. Itu nggak harus butuh regulasi. Caranya gimana? Pertama, kalian cari dulu perusahaan mana yang kira-kira cocok buat Anda sesuai yang pertama itu, baru nanti kalian ke Kaprodinya untuk meminta surat pengantar untuk melakukan observasi. Itu Mbak ya. Baru setelah itu analisis baru. Ya. Bisa dipahami Mbak ya? Bisa. Dan rubrik penilaian dari tugas Anda itu akan menjadi tugas UTS ya. Sehingga hati-hati dan kerjakan dengan baik. Tuh. Nanti ada rubrik penilaian ya. Nanti di hasil observasi Anda itu akan menjadi nilai dari OTS ya. Selanjutnya untuk observasi, apakah Anda bisa mengajak teman atau apa? Boleh. Nggak harus sendiri, karena ini tugasnya mandiri, bukan tugas kelompok. Anda bisa mengajak teman, entah cuma nemenin atau bawa apa, terserah. Yang penting di situ tugasnya mandiri, personal, bukan tugas kelompok. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Semoga pertemuan yang ketiga ini luar biasa dan bisa nambah semangat baru bagi depannya, dan juga tugas yang harus Anda kerjakan semoga berjalan lancar. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri.